Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah semua di kelas 6 ini? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Pak Arif yang kali ini akan membawakan mata pelajaran Quran dan Hadis di kelas 6 ini tahun 2021-2022. Dan kali ini kita akan belajar tentang Quran, surah Luqman, surah yang ke-31 yang akan kita pelajari yaitu tentang asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15 dan juga isi dari kandungan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15 yang mungkin bisa kalian buka modulnya di modul Al-Islam atau modul pendidikan agama Islam di mata pelajaran Quran Hadis. Bisa dibuka. Di situ sudah ada bacaannya dan semuanya kita simak bersama-sama sambil Pak Arif jelaskan dari sini. Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Pak Guru bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayk ilayyal masyir wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fanu'abbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Dan terjemahannya dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian untuk terjemahan ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Demikian tadi bunyi dari dan terjemahan dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Adapun asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 13 dan juga ayat sampai dengan ayat 15 bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu Quran surah Al-An'am ayat yang ke-82 yang berisi tentang larangan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka
ada para sahabat merasa keberatan dan mereka pun mendatangi Rasulullah untuk menanyakan tentang keberatan yang mereka alami. Maka ketika mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim? Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah kamu telah mendengar wasiat Luqman Hakim kepada anaknya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah atau syirik ini kan termasuk juga dalam dosa besar di ajaran kita, karena sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Sa'ad bin Malik adalah seorang laki-laki yang terkenal ketaatnya terhadap ibunya, namun ketika ajaran Islam telah sampai pada dirinya, Sa'ad pun memeluk agama Islam dengan sepenuh hati. Akan tetapi tidak dengan ibunya, karena mendengar putranya telah memeluk agama Islam, maka murkalah ibunya terhadap Sa'ad. Sehingga tibalah suatu hari ibunya tersebut bertanya kepada Sa'ad, wahai putraku, kenapa engkau meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agama baru yaitu Islam? Sekarang pilihlah salah satu. Engkau memilih kembali pada agamamu yang lama, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Seketika itu juga Sa'ad kaget dan bingung, karena ia dikatakan tega membunuh ibunya sendiri yang telah bersusah payah mengandungnya selama 9 bulan. Dan bahkan bertaruh nyawa untuk melahirkannya. Kemudian Sa'ad berkata kepada ibunya dengan halus, dengan harapan ibunya tersebut mau mengerti dengan keputusan Sa'ad. Sa'ad pun berkata, wahai ibuku, janganlah engkau berbuat yang demikian, karena aku memeluk agama yang baru tidak akan mendatangkan madarat. Aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar jawaban ibunya tersebut, ibunya pun nekat tidak makan selama 3 hari. Kemudian Sa'ad berkata kepada ibunya, wahai ibu, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa dan nyawa tersebut akan mati satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agama barunya. Oleh karena itu, terserah ibu mau makan atau tidak. Maka setelah mendengar tahapan Sa'ad, ibunya pun mau makan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah menurunkan ayat ke-15 sebagai penegas untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua dan selalu menaatinya, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kita sebagai anak harus senantiasa patuh kepada orang tua kita. Kita boleh menolak ketika memang perintah orang tua kita itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contoh saja, contoh ringannya misalkan kalian kok sholat, tapi orang tua kalian melarang. Kowe rasa sholat wae. Nah, misalkan seperti itu, kalian diperintah, kowe rasa sholat wae. Apa yang kalian lakukan? Kalian harus tetap menjalankan sholat, tetapi bagaimana boleh melawan perintah orang tua karena tadi tidak wes rasa sholat wae, tetapi dengan cara yang halus. Kita harus menolaknya dengan cara yang halus, tidak boleh membentak-bentak kepada orang tua kita, walaupun perintahnya bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti yang dicontohkan Sa'ad bin Malik tersebut. Dalam isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 15 kita bisa merangkum isinya. Yang pertama, pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yaitu tentang pendidikan bertauhid atau beriman kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk senantiasa beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Sebab syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar
dan juga termasuk salah satu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu perintah untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Sebab ibu adalah manusia yang telah mengandung dengan susah payah dan bertaruh nyawa untuk melahirkan anak-anaknya. Nah, anak-anakku di kelas 6 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita belajar tentang Quran hadis, dan ini kita mempelajari tentang Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Maka mari kita belajar juga sambil kita praktekkan, senantiasa menyembah kepada Allah dengan beriman dan bertakwa, meyakini dan juga menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya tanpa terkecuali. Yang kedua tentunya kita senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena mau tidak bisa kita pungkiri tanpa kedua orang tua kita pun tidak ada apa-apanya. Terutama kita senantiasa harus menghormati ibu kita. Kan Rasulullah sudah mengajarkan dalam sebuah hadis, ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita hormati? Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu atau ayahmu. Maka kita utamakan ibu kita. Karena apa? Mengandung kita selama 9 bulan lamanya di dalam rahimnya. Dan ibu kita yang melahirkan kita dengan bertaruh nyawa. Bahkan tidak terhitung apa yang diberikan oleh orang tua kita sampai kita saat ini masih duduk atau masih menikmati dunia ini, masih bisa belajar, masih bisa bermain dan lain sebagainya. Ini salah satu dari pengorbanan dari orang tua kita. Maka tentulah kita berkewajiban untuk menghormati dan juga menyayangi mereka dan senantiasa kita patuh kepada mereka berdua. Ini mungkin akhir nasihat yang Pak Arif berikan, karena kita juga belajar, kita harus senantiasa patuh kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian untuk tugas kalian. Nanti di rumah atau setelah menyimak video ini, kalian bisa klik deskripsi yang ada di bawah video ini untuk mengerjakan evaluasi yang Pak Arif berikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.